menurut dia makanan terenak kata dia. Nah, tapi beliau nggak ngomong nih mau makan apa. Jadi saya juga penasaran. Jadi kira-kira Bapak mau ngajak saya makan apa nih? Di Flying Fish Sunter ini ada makanan yang enak spesial. Apa tuh Pak? Daging babi aja sudah enak. Ini ada yang lebih enak lagi, adalah kepala babi. Ini kepalanya bro. Kepala babi. Kepalanya bro. Oke lah. Kita ini kan Kepala, mantan murtad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Sukmahadi Al-Mandari. Ikhwah fillah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh subscriber dan seluruh yang menonton channel ini. Untuk sahabat dakwah yang baru bergabung, jangan lupa tekan tombol like, share dan subscribe agar selalu mendapatkan update terbaru dari kami. Baik. Ikhwafillah, kita lanjutkan konten dakwah kita ya. Kali ini ada seorang Pak Haji. Ya, Pak Haji yang makan babi, katanya di Al-Quran itu halal. Ya, seperti itu ya. Ini namanya Pak Haji Burhanuddin. Nah, tapi dia sudah murtad. Jadi sepertinya gelar haji ya, sebutan Pak Haji bukan nggak elok lagi, nggak pantas lagi. Karena gelar haji itu, panggilan haji itu adalah untuk orang muslim. Nah sekarang dia bukan muslim lagi, namanya Pak Burhanuddin. Kita sebut Pak Burhanuddin ya. Dia mengatakan bahwa makan babi itu boleh dan kemudian di dalam Al-Quran itu halal menurut dia. Baik, untuk tidak memperpanjang lebar, kita simak sama-sama video dari Pak Burhanuddin ini. Nanti saya akan mengkomentari seperti biasa ya, dari segi Al-Qur'annya, as-sunnahnya ya, kita akan kita simak sama-sama. Di sini makanannya babi nih Pak. Babi. Dulu kan juga kita murtadin. Saya juga kan hijrah juga belum lama nih. Saya pengen banyak tanya-tanya nih Pak. Dulu kan saya lebih ke arah agnostik ya, bukan yang terlalu mengimani agama banget. Ya. Saya penasaran, Ya. kenapa di kepercayaan kita dulu babi haram? Ya. Saya juga pengen tahu gitu loh. Mungkin Bapak punya penjelasannya. Oh ya, sebenarnya babi itu memang di dalam kitab saya yang lama, kitab Al-Quran, ada dua poin yang saya ingin sampaikan hari ini. Yang pertama, di dalam surat Al-Baqarah yang kedua ayat 173 dijelaskan di situ bahwa makan daging babi itu memang haram. Tapi ada penjelasan di bawahnya dari ayat yang sama, bahwa kalau kita makan daging babi dalam kondisi terpaksa untuk mempertahankan hidup, maka itu tidak dianggap berdosa atau haram dan itu menjadi halal. Contoh, kalau kita ada dalam perjalanan di sebuah hutan belantara dan itu hanya satu-satunya makanan yang ada di situ adalah babi. Kita boleh makan babi itu untuk mempertahankan hidup. Jadi itu tidak dianggap berdosa kalau kita makan babi itu. Jadi gitu kalau kepepet, kalau nggak ada pilihan, kita boleh makan dan Ya, statusnya boleh. menjadi halal. Ya, statusnya dengan menjadi keadaan halal. tertentu. Ya, tidak berdosa. Oh, dan tidak berdosa. Oke, ya. Oke. Baik ikhwafillah, itu tadi video pertama ya, nanti akan ada video kedua. Itu tadi video pertama dari Pak Burhanuddin. Saya tidak mau lagi menyebut sebagai Pak Haji karena dia mengaku sebagai orang murtad. Nah, ini kita tanggapin ya, yang satu mengaku sebagai agnostik, yang satunya lagi mengaku sebagai murtad. Ya, Pak Haji Burhanuddin. Salah. Pak Burhanuddin ya. Dia mengatakan dia murtad ya, tapi jadi bukan haji lagi dong. Nah, baik, dia tadi membacakan surah Al-Baqarah ayat 173. Dia menjelaskan bahwa dalam Al-Quran itu memang benar hukumnya haram, tapi ada juga hukumnya halal. Dia mengatakan seperti itu. Nah, dia mengatakan hukumnya halal, dia mencontohkan tadi ke dalam ketika dalam hutan nggak ada makanan dan sebagainya. Nah, itu benar. Ketika Anda di dalam hutan, ya, tidak ada makanan sama sekali, nggak ada buah, nggak ada air dan sebagainya. Satu-satunya makanan tersedia adalah babi. Itu boleh dimakan, tapi garis bawah ya, tapi bukan berarti halal. Ya haram ya, tetap haram, nggak bisa dihalalkan. Sesuatu yang haram, ya tetap haram, nggak bisa dihalalkan walaupun dalam terpaksa. Nah, contoh tadi dia mengatakan, bapak ini tadi mengatakan bahwa itu hukumnya halal dalam Al-Quran.
Mana? Tidak ada satupun ayat dalam Al-Quran mengatakan bahwa dalam Al-Quran bahwa babi hukumnya halal. Yang dicontohkan tadi, mari kita buka sama-sama Al-Quran ya, yang dia sesuai dengan argumen Bapak tadi. Buka Al-Quran ayat 173 surah Al-Baqarah. Buka Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 173. Kita baca sama-sama. Innama harrama alaikumul maitata waddama wa lahmal khinzir wa ma uhilla bihi lighairillah. Innama harrama alaikumul maitata. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan atas kita semua, atas kalian semua al-maitata. Satu, yang haram adalah mayat, bangkai. Ya, bangkai atau mayat haram. Waddama, darah haram hukumnya kita makan. Walahmal khinzir, dan daging babi. Jelas sekali situ. Haram. Ya, haram Allah Subhanahu wa taala mengharamkan lahmal khinzir, daging babi. Apalagi wa ma uhilla bihi lighairillah, dan binatang yang disembeli tidak menyebut atas nama Allah Subhanahu wa taala. Semua binatang yang tidak seketika menyembeli dan kita tidak membaca bismillah atau nama Allah Subhanahu wa taala, maka hukumnya haram. Makanya aturan syariat Islam ketika kita memotong hewan, kambing, ayam, kerbau, sapi, kita baca bismillah, bismillahirrahmanirrahim, insya Allah sudah halal. Ketika Anda tidak baca bismillah memotong hewan, maka hukumnya haram, daging itu haram. Nah, selanjutnya, famanitturra ghaira baghin wala 'adin fala itsma 'alaih. Nah, dan barang siapa ya, famanitturra ghaira baghin wala 'adin, dan barang siapa dalam keadaan terpaksa ya, ghaira 'adin, dan terpaksa, fala itsma 'alaih, maka itu tidak berdosa. Fala itsma 'alaih, tidak berdosa. Oh, keterangan di situ adalah tidak berdosa, ya, bukan dihalalkan. Nah, sekali lagi ya, fala itsma 'alaih itu kalimat Al-Qur'annya ya, fala itsma 'alaih. Garis bawah itu fala itsma 'alaih. Saya ulangi adalah lafadznya famanitturra ghaira baghin wala 'adin fala itsma 'alaih innallaha ghafurur rahim. Tetapi barang siapa terpaksa memakannya bukan karena dia ingin makan babi ya, bukan karena dia ingin makan babi, tidak melampaui batas, maka itu tidak ada dosa. Fala itsma 'alaih. Itu ya. Jadi kita tidak berdosa makan babi apabila dalam keadaan terpaksa. Nggak ada pilihan lain, nggak ada makanan lain, nggak ada sapi, nggak ada kambing, nggak ada air, nggak ada buah. Satu-satunya makanan tersedia adalah babi. Maka itu boleh kita makan, tidak berdosa. Bukan berarti halal, tetap haram. Ya, tidak berdosa, boleh, tapi sekedar menyambung hidup. Nah, setelah kita sudah bisa mengandung hidup, bertahan hidup, dan ada makanan lain, maka kembali tidak boleh kita makan. Seperti itu ya. Innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Baik, kita lanjutkan videonya ya, Pak Haji ini. Terus yang kedua, memang pengikut Isa Al-Masih di dalam Al-Quran itu memang semua makanan itu diharamkan oleh Al-Quran bagi pengikut Isa Al-Masih. Ayatnya di dalam Surat 3 Ali Imran ayat yang ke-50 disebutkan di situ kata Allah kepada Muhammad tentang Isa Al-Masih. Aku datang kepadamu membenarkan kitab yang sebelumnya, yaitu Taurat. Yang pertama. Yang kedua, aku juga menghalalkan bagimu semua yang diharamkan oleh kitab Taurat. Yang ketiga dalam ayat yang sama, taatlah kepada Allah dan juga taatlah kepadaku, kata Isa Al-Masih di dalam Ali Imran 3 ayat yang ke-50. Dan dari penjelasan ini bahwa pengikut Isa Al-Masih memang tidak ada makanan yang haram, baik itu dalam Bible maupun dalam kitab Al-Quran. Demikian bro. Jadi tidak ada yang haram bagi kita. Bagi kita yang sekarang ya. Yang sekarang.
Ikhwafillah, itu tadi pengakuan dari Bapak ini ya, Pak Burhanuddin ya, mengatakan dia mengutip surah Al-Imran ayat 50 dia. Surah Al-Imran ayat 50 mengatakan wa musaddiqan lima baina yadayya minat taurati wa liuhilla lakum ba'dalladzi harrima 'alaikum wa ji'tukum bi ayatin min rabbikum fattaqullaha wa ati'un. Artinya adalah dan sebagai orang yang benar bahwa Allah Subhanahu wa taala mengutus ya Nabi Isa ya menurunkan Al-Qur'an ini menurunkan Taurat ya. Dan sebagai seorang yang membenarkan Taurat yang datang sebelummu dan agar aku menghalalkan bagi kamu sebagian yang telah diharamkan untukmu. Maksudnya apa? Orang ini tadi mengutip bahwa bercerita tentang kisah Nabi Isa alaihissalam. Ya, Isa alaihissalam katanya dulu itu katanya dulu itu ada makanan pada zaman Nabi Israel, ada yang makanan yang dahulunya itu diharamkan lalu dihalalkan. Saya ikut ketawa ya. Jadi ceritanya seperti ini, enggak. Yang benar adalah dulu ada pada zaman Nabi Isa alaihissalam, kisah Nabi Israel ya. Nabi Israel itu ada makanan yang dihalalkan, ada juga yang diharamkan. Nah, lalu Allah Subhanahu wa taala membatasi makanan tersebut. Membatasi, bukan mengharamkan ya, membatasi. Karena kedekilan Bani Israel. Ya, karena kedekilan Bani Israel. Ya, akhirnya Allah Subhanahu wa taala membatasi makanan tersebut. Bukan berarti mengharamkan ya, tapi membatasi. Ya, seperti itu ya. Lalu apakah Nabi Isa membuat syariat baru? Tidak. Itu memang pada dasarnya halal, namun Allah Subhanahu wa taala pada saat itu membatasi. Makanan yang haram bagi Bani Israel. Ada satu makanan yang haram yang bagi Bani Israel, yaitu lemak sapi. Ya, lemak sapi itu diharamkan oleh pada saat itu ya. Pada saat itu adalah lemak sapi itu sudah diharamkan oleh Bani Israel ya. Sebenarnya cuman walau sebenarnya sampai sekarang itu lemak sapi dan sebagainya ya kita halal bagi kita umat Islam ya. Ini bukan bercerita tentang masalah babi. Jadi salah besar Pak Haji kalau mengatakan bahwa dalam Al-Qur'an terdapat hukum kehalalan babi. Itu sangat fatal, bohong sekali. Sudah jelas tadi dalam surah Al-Baqarah ayat 173 mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan babi, ya. Jadi Bapak ini makanya nggak heran sih dia murtad karena pengetahuannya kacau. Sekiranya seperti itu ya. Jadi kembali ke poin yang pengen saya sampaikan pada kali ini adalah hukum makan babi itu tetap haram. Haram, nggak bisa dihalalkan. Baik, sekian seperti itu. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.